Pernahkah Anda membayangkan bahwa di dalam sistem kekebalan tubuh kita yang terkenal sangat agresif dalam melawan kuman, ternyata ada semacam pasukan perdamaian internal? Hari ini, kita akan mengungkap kisah penemuan sel luar biasa ini, sel T regulator atau Treg, dan bagaimana penemuan ini mengubah pemahaman kita tentang penyakit autoimun dan kanker. Sebelum kita membahas Treg lebih dalam, kita perlu memahami sistem imun secara garis besar, di mana sistem imun kita terbagi menjadi dua. Pertama, ada yang disebut dengan sistem imunitas bawaan. Sistem imun ini merupakan garis pertahanan awal yang cepat. Responsnya non-spesifik, dia menyerang semua yang tampak asing tanpa pandang bulu. Yang kedua, ada sistem imunitas didapat. Sistem imun ini merupakan pasukan khusus yang sangat spesifik dan memiliki memori. Komponen utamanya adalah limfosit T dan limfosit B. Limfosit T atau sel T diproduksi di sumsum tulang, tetapi menjadi matang dan dilatih di organ kecil di dada kita yang bernama timus. Itulah mengapa disebut T-sel. Ada beberapa jenis utama sel T. Pertama, sel T sitotoksik. Sel ini merupakan pasukan pembunuh langsung yang menghancurkan sel tubuh yang terinfeksi virus atau sel kanker. Kedua, sel T helper. Sel ini merupakan komandan yang melepaskan sinyal untuk mengaktifkan sel B, sel T lain, dan sel imun bawaan. Ketiga, sel T memory. Sel ini merupakan prajurit veteran yang mengingat musuh lama. Dan yang akan kita bahas hari ini adalah sel T regulator atau Treg. Pertanyaan besar imunologi. Mengapa sel T yang kuat ini tidak menyerang tubuh kita sendiri? Disinilah muncul nama Profesor Shimon Sakaguchi dari Jepang. Pada tahun 1995, Sakaguchi menghilangkan sel T yang mengekspresikan CD25 dari populasi sel T helper atau CD4+ pada tikus sehat. Hasilnya, tikus-tikus itu tiba-tiba mengembangkan penyakit autoimun yang parah. Sakaguchi menyimpulkan bahwa subpopulasi ini adalah pasukan perdamaian, sel T regulator atau Treg, yang bertugas menekan sel T penyerang. Treg adalah pedal rem yang memastikan sistem imun memiliki toleransi diri. Penemuan fungsional sudah ada, tetapi para ilmuwan masih mencari penanda molekuler yang definitif. Jawabannya datang pada sekitar tahun 2001. Dua peneliti, Mary E. Brankow dan Fred Ramsdell, adalah yang pertama menemukan molekul kunci ini melalui sebuah kisah yang menarik, tikus scurvy. Tikus scurvy memiliki bulu kusut, penyakit radang yang parah, dan mati muda. Brankow dan Ramsdell menemukan bahwa kelainan ini disebabkan oleh mutasi pada sebuah gen, FOXP3, Forkhead Box P3. Penemuan mereka menunjukkan bahwa mutasi gen FOXP3 pada manusia menyebabkan sindrom IPEX, penyakit autoimun fatal pada bayi. Sakaguchi kemudian mengaitkan temuan ini dan membuktikan bahwa FOXP3 adalah master regulator yang mutlak diperlukan untuk membentuk dan mengaktifasi sel Treg. Kisah scurvy mouse dan pasien IPEX membuktikan bahwa FOXP3 dan sel T regulator adalah pusat vital untuk mempertahankan keseimbangan kekebalan tubuh. Jika sel T regulator gagal bekerja atau hilang, pedal rem terlepas. Kondisi ini menyebabkan penyakit autoimun. Penyakit-penyakit seperti lupus, diabetes tipe 1, dan artritis rheumatoid sangat terkait dengan kekurangan atau disfungsi Treg. Namun, para ilmuwan menemukan dilema besar dalam onkologi, yaitu pada kasus kanker. Sel kanker, musuh yang licik, telah menemukan cara untuk mengelabui dan memanfaatkan Treg. Alih-alih melawan tumor, sel kanker merekrut Treg dalam jumlah besar ke sekitar tumor. Di sana, Treg yang polos dan hanya menjalankan tugasnya akan mulai menekan dan mematikan sel T sitotoksik, si pasukan pembunuh kanker. Akibatnya, sel T penyerang yang harusnya menghancurkan tumor menjadi tidak berdaya. Inilah mengapa pada pasien kanker, Treg justru harus diambil atau dihambat. Jadi, jika untuk autoimun kita harus menguatkan rem, dalam konteks ini adalah Treg, untuk kanker kita harus melonggarkan rem. Penemuan Sakaguchi, Brankow, dan Ramsdell memberikan kita target baru yang presisi. Dengan mengendalikan sang pasukan perdamaian ini, baik mengaktifkan atau menghambatnya, kita berpotensi menyeimbangkan kembali sistem imun, memberikan harapan baru bagi jutaan orang.